semuanya, kenalin nama aku Eva Dwi Fitri. Aku berasal dari program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal berbagi informasi sedikit terkait wants and needs dalam pelayanan kesehatan. Sebelumnya aku akan memberikan contoh dan kita akan menentukan apakah itu keinginan atau kebutuhan sih. Yang pertama adalah sebotol air mineral. Menurut kalian ini termasuk kebutuhan atau keinginan sih? Ayo kita pikirkan sebentar. Jadi, sebotol air mineral merupakan sebuah kebutuhan. Mengapa kebutuhan? Karena air mineral penting untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dan sehat. Contoh berikutnya adalah sebuah tumpukan novel. Menurut kalian ini keinginan atau kebutuhan sih? Jawabannya adalah keinginan. Ya, membaca bisa menjadi hobi yang menyenangkan dan bermanfaat. Tapi buku-buku novel tidak termasuk kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Jadi teman-teman, penting bagi kita untuk dapat membedakan antara wants dan need dalam kehidupan kita sehari-hari. Wants atau keinginan bisa memberi kita kegembiraan yang sementara, tetapi needs adalah sesuatu yang benar-benar penting untuk memastikan kita hidup dengan nyaman dan aman. Selanjutnya kita akan membahas hierarki kebutuhan menurut Maslow. Ini adalah teori psikologis yang menggambarkan bagaimana kebutuhan manusia diatur dalam struktur yang hierarki. Jadi ayo kita lihat lebih dalam. Pertama-tama mari kita lihat bagian hierarki kebutuhan Maslow. Pada bagian paling bawah kita memiliki kebutuhan fisik atau physiological needs dan biologis dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Contoh dari kebutuhan ini ialah seperti makanan dan air. Tanpa makanan dan air, tubuh kita tidak akan bisa bertahan hidup. Ketika kebutuhan fisiologikal terpenuhi, kita beralih ke tingkat kebutuhan berikutnya, yaitu safety needs atau kebutuhan dalam keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, kita beralih ke kebutuhan akan cinta dan kepemilikan atau love and belonging. Ini termasuk hubungan sosial, cinta, dan rasa memiliki. Contoh dari kebutuhan ini ialah seperti teman, keluarga, dan pasangan. Tingkat selanjutnya adalah esteem atau rasa menghargai. Contohnya seperti respect, strength, and freedom. Dan pada puncak hierarki ini kita memiliki kebutuhan self-actualization atau aktualisasi diri. Ini merupakan sebuah kebutuhan untuk mencapai potensi penuh kita dalam mengejar tujuan dan mengekspresikan diri secara kreatif. Contoh dari kebutuhan aktualisasi diri ini termasuk mengejar hobi, mencapai karir yang memuaskan, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Jadi itulah hierarki dari kebutuhan menurut Maslow. Penting untuk diingat bahwa setiap orang dapat berada pada level yang berbeda dalam hierarki ini pada waktu yang berbeda dalam hidup mereka. Selanjutnya adalah want and need bisa diukur dengan 5 cara seperti wawancara, studi pasar, survei, observasi, dan diskusi. Lalu faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi keinginan dan kebutuhan seseorang? Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor ini adalah faktor yang terpenting yang mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya. Selanjutnya ialah faktor psikologis yang mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki harga diri yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah faktor pengalaman masa lalu. Kok bisa sih pengalaman masa lalu menjadi faktor yang mempengaruhi? Karena pada dasarnya seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya cenderung mereka memiliki keinginan yang kuat terhadap hal-hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah faktor budaya dan lingkungan. Selanjutnya kita beralih pada topik pelayanan kesehatan. Apa sih pelayanan kesehatan itu?
Jadi, pelayanan kesehatan merupakan serangkaian tindakan atau layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk pasien atau masyarakat untuk mempromosikan, memelihara, serta memulihkan kesehatan. Aspek layanan kesehatan ini mencakup pencegahan, pengobatan, serta rehabilitasi hingga perawatan paliatif. Pelayanan kesehatan ini dapat diberikan dari berbagai jenis tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Tahu nggak sih, ternyata pelayanan kesehatan juga dapat diberikan dalam bentuk pencegahan serta promosi kesehatan loh. Contoh pelayanan ini adalah seperti vaksinasi dan edukasi kesehatan, dan lain yang banyak lagi ya. Yang mana tujuan dari pelayanan kesehatan ini adalah tak lain untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri, kemudian mencegah penyebaran penyakit, dan menyediakan pengobatan untuk pasien. Nah, begitu tadi adalah informasi singkat terkait pelayanan kesehatan. Udah pada ngerti kan? Lalu, apa sih hubungan wants and need atau keinginan dan kebutuhan tadi dengan pelayanan kesehatan yang udah kita pelajari? Jadi, individu atau masyarakat juga memiliki keinginan dan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan. Singkatnya, keinginan dalam pelayanan kesehatan ini adalah keinginan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan juga berkualitas, seperti harapan untuk mendapatkan informasi yang akurat juga jelas mengenai kondisi kesehatan serta pengobatan yang diberikan. Keinginan ini bervariasi tergantung kebutuhannya masing-masing ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dalam pelayanan kesehatan, ialah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan, memulihkan, meningkatkan kesehatannya. Ini termasuk kebutuhan preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Kembali lagi, kebutuhan ini dapat berbeda pada setiap individu, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, gaya hidup, dan lingkungannya. Jadi itu tadi adalah penjelasan singkat terkait want and need dalam pelayanan kesehatan. Semoga informasi tadi dapat memiliki manfaat bagi pendengar. Terima kasih.